Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Muslimin. Saat ini saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Analisis one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Nilai masing-masing kelompok dapat dilihat berdasarkan pada variabel bebas yang berskala kategori. Nah, di sini saya mempunyai contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Berikut data IPK dari 35 siswa. Nah, adapun hipotesis penelitiannya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. H1 terdapat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Adapun dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Baiklah, kita akan memulai uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu menjalankan program SPSS. Nah, ini merupakan tampilan lembar kerja baru SPSS. Pilih variable view. Pada kolom name, baris pertama ketikkan X1. Pada kolom label, ketikkan asal daerah. Nah, arahkan kursor pada kolom value sebelah known, akan muncul titik 3, klik, dan akan muncul kotak dialog value labels. Nah, pada value ketikkan 1, dan pada label ketikkan desa. Lalu klik add. Ulangi langkah tersebut, yaitu value ketik 2, lalu label ketik pinggiran. Klik add. Selanjutnya value ketikkan 3 dan pada label ketikkan kota. Lalu klik add. Selanjutnya klik OK. Nah, pada kolom name baris kedua ketikkan X2. Nah, labelnya adalah IPK. Selanjutnya untuk measure, pada baris pertama measure-nya adalah nominal, sedangkan untuk baris kedua measure-nya adalah scale. Nah, selanjutnya kita masukkan data IPK tadi dengan cara klik data view. Nah, di sini saya akan memasukkan data IPK untuk mahasiswa asal daerah desa terlebih dahulu. Lalu masukkan kodenya yaitu 1. Selanjutnya IPK mahasiswa asal daerah pinggiran. Kodenya adalah 2. Dan yang terakhir, IPK mahasiswa asal daerah kota. Kodenya 3. Nah, artinya seluruh data telah diinput ke dalam lembar kerja SPSS. Selanjutnya, yang pertama kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas adalah pengujian data untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Nah, uji ini perlu dilakukan untuk menentukan jenis statistik apa yang akan digunakan. Jika hasilnya data berdistribusi normal, artinya peneliti harus menggunakan statistik parametrik. Nah, jika datanya berdistribusi tidak normal, artinya
menggunakan statistik non-parametrik. Adapun langkah uji normalitas yaitu klik Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, lalu pilih Explore. Maka akan muncul kotak dialog Explore. Nah, pada kotak Dependent List masukkan variabel IPK. Sedangkan pada kotak Factor List masukkan variabel asal daerah. Nah, lalu pilih Plots. Centang Normality Plots with Test. Lalu klik Continue. Pada display pilih Both, lalu pilih OK. Nah, akan muncul output dari uji normalitas. Nah, bisa kita lihat di sini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai sig to tilde lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai sig to tilde lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kita lihat pada tabel pada Kolmogorov-Smirnov signya yaitu 0,2. Artinya dia lebih besar dari 0,05, maka artinya data ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Maka kita bisa melanjutkan ke uji ANOVA. Nah, selanjutnya kita melakukan uji homogenitas dan one-way ANOVA. Langkahnya yaitu klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih one-way ANOVA. Maka akan muncul kotak dialog one-way ANOVA. Nah, pindahkan variabel asal daerah ini pada kolom Factor dan variabel IPK pada kolom Dependent List. Nah, langkah berikutnya yaitu klik Options. Maka akan muncul kotak dialog One-Way ANOVA Options. Pada kolom Statistics, berikan tanda centang pada Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Lalu, klik Continue. Maka, langkah terakhir yaitu klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari uji one-way ANOVA. Nah, baiklah kita akan menginterpretasi hasil output uji one-way ANOVA. Nah, yang pertama ada tabel descriptives. Di sini dari tabel descriptives dapat kita ketahui jumlah data, mean, standar deviasi, standar error maksimum dan minimum masing-masing kelompok baik desa, pinggiran, dan kota. Nah, selanjutnya tabel output yang kedua yaitu Test of Homogeneity of Variance. Output kedua ini diperoleh angka Levene statistik untuk based on mean sebesar 0,160 dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,853. Karena nilai signifikansi 0,853 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok IPK yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Selanjutnya ada output ketiga yaitu ANOVA. Nah, ini adalah output ketiga. Dari tabel ANOVA diperoleh F hitungnya adalah 4,417. Nah, F tabel untuk distribusi F pada DF232 diperoleh nilai F tabel 3,29 dan nilai signifikansi dalam tabel ANOVA di atas diperoleh nilai signifikansi 0,020. Jadi, F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 4,417 lebih besar dari 3,29 dan signifikansi 0,020 lebih kecil dari 0,05. Artinya,
H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa pinggiran dan kota. Nah, karena kesimpulan yang kita peroleh terdapat perbedaan, jadi kita harus melihat kelompok mana yang terdapat perbedaan. Dalam hal ini kita harus menggunakan uji lanjut. Caranya yaitu kita kembali pada data kita sebelumnya. Nah, caranya untuk uji lanjut yaitu klik Post Host. Di sini akan muncul kotak dialog One Way ANOVA Post Host Multiple Comparisons. Dari gambar banyak pilihan ingin menggunakan uji lanjut yang mana. Nah, klik saja tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan menggunakan uji 2K. Maka diberikan centang pada uji 2K. Lalu klik continue. Nah, terakhir klik OK. Maka akan muncul output dari uji lanjut tadi. Nah, adapun interpretasinya yaitu pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Yang ada perbedaan signifikan ditandai dengan tanda bintang. Nah, bisa dilihat ini ada tanda bintang. Artinya dia terdapat perbedaan yang signifikan. Dari tabel, IPK antara mahasiswa desa dengan mahasiswa pinggiran tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan IPK antara mahasiswa desa dengan mahasiswa kota memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, IPK antara mahasiswa pinggiran dengan mahasiswa kota juga tidak berbeda secara signifikan. Nah, sekian tutorial uji One Way ANOVA. Kita akan berjumpa pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.